Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang enak makan mempelam. Mempelam jatuh ke batu pualam. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum makan malam. Sudah dapat nasi kotak? Belum. Nah, sudah katanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Biasanya saya acara pemerintah kabupaten, daerah, kota, provinsi, lalu saya tanya tadi, ini acara Pemda Pemko? Tidak, karena memang Pemda sekarang mengirit acara karena efisiensi. Terus ini acara apa? Ini acara anugerah rahmat nikmat perusahaan yang buat. Sudah berapa lama? Sudah 7 tahun berturut-turut, makanya rapatnya 7 kali sesuai dengan jumlah tahunnya. Berarti tahun ke depan, tahun ke-8 rapatnya 8 kali. Masya Allah, persiapannya luar biasa. Lalu kemudian acaranya diisi dengan hadrah, nasyid, pembacaan maulid, sambutan, tausiah, dan ada nasi kotak 4.000. Itu pun banyak yang nggak dapat. Berarti ada yang ngambil double. Mudah-mudahan orang-orang seperti ini kalau kita ketemu, diajarkan Nabi SAW, bunyi doanya kalau ketemu orang baik, katsarallahu amsalak, semoga Allah memperbanyak orang-orang seperti kamu. Orang yang sudah membuat acara ini dengan tetes peluh keringat air mata, dengan support dana, pikiran, tempat, katsarallahu amsalak, semoga Allah memperbanyak orang-orang baik seperti Haji Amin ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Memang sesuai dengan namanya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tuh, nama beliau disebut terus. Oh, bukan itu Pak Ustadz. Amin. Kabulkanlah ya Allah. Kalau alifnya panjang, amin. Kabulkanlah ya Allah. Tapi kalau alifnya pendek, amin. Jujur dan amanah. Makanya gelar Nabi Muhammad itu adalah Al-Amin, orang yang amanah. Amin, amankanlah. Jadi tiga-tiganya baik. Amin, kabulkanlah. Amin, amankanlah. Amin, jujur dan amanah. Disebut bagaimanapun dia tetap baik. Mudah-mudahan kebaikan senantiasa diturunkan Allah kepada kita semua insya Allah. Terus nama beliau terus disebut amin. Belum ada yang nyebut somat, enggak ada. Beliau malam ini menyatukan orang banyak. Sekarang orang yang banyak dipecah belah, diadu domba, dikacau balau, diobok-obok, diaduk, dibuat bertengkar, bercakar-cakaran. Betul? Tapi sekarang kita disatukan di tempat yang baik, di majelis yang baik, bersama orang baik. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam kebaikan insya Allah. Ini yang hadir malam ini ada orang yang darahnya mulia. Nabi Muhammad SAW punya anak Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali, punya anak Sayyidina Al-Hasan. Anak keturunannya disebut dengan Al-Hasani. Sayyid Salim Shihab Al-Hasani. Dan para habaib. Kalau Al-Habaib, Habib dari jalur Al-Husaini.
Saya tidak melihat ada orang tua malam ini. Ini semuanya muda. Oh, kami sudah tua Pak Ustadz. Tidak, ini hanyalah anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang darahnya mulia karena ada darah Nabi di dalam tubuhnya. Tapi ada juga orang yang darah bangsawan. Kerajaan tua di Sumatera, Sriwijaya. Kerajaan tua di Pulau Jawa, Majapahit. Kerajaan tua di antaranya di Kalimantan adalah kerajaan Kutai Kartanegara. Dan malam ini Sultan hadir bersama kita. Alhamdulillah. Beliau bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Ini orang-orang yang nasabnya mulia. Ada orang ini nasabnya mulia. Ada orang yang mulia bukan karena nasab, tapi karena nisab. Sampai 85 gram emas ke atas. Itu nisab. Jadi ada mulia karena nasab, ada mulia karena nisab. Saya ini tidak nasab, tidak nisab, nasib. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadir bersama kita Ketua DPRD, hadir juga bersama kita guru kita yang kita nikmati lantunan suaranya, Masya Allah Tabarakallah, Kiai Haji Mahmud Sarkawi Al-Banjari. Lalu kemudian ada Ustadz Zulkifli yang menyebutkan saya tadi, katanya apa kata dia tadi, pokoknya hebat lah. Lalu kemudian ada Ustadz Ping, hadirin hadirat, grup-grup hadroh, adik-adik kita dari pemuda hadroh yang luar biasa, membuat telinga, apa nama grup hadroh ya? Ahbabul Mustafa. Ahbab, orang-orang yang dicintai. Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda mau acara nikah, mau akikah, mau walimah, mau nikah lagi, undang Ahbabul Mustafa. Hubungi nomor kontak berikut. Royalti nanti kita hitung. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi yang terpenting dari semua acara, ulang tahun kah namanya, Maulid Nabi Isra Mi'raj, Nuzul Quran 1 Muharram, Nisfu Sya'ban, semuanya yang penting kita bisa duduk bersama menyambung tali silaturahim hablum minan nas. Duribat alaihimudz dzillatu, manusia itu akan direndahkan, akan dihinakan, akan dijatuhkan, illa kecuali orang-orang yang menyambung tali hablum minan nas. Sekarang ini hablum minan nas inilah yang diputus. Manusia tidak lagi berhubungan dengan manusia. Orang Jepang, orang Korea, orang Eropa, orang Amerika tidak lagi tahu dengan jiran tetangga. Setelah 18 tahun memisahkan diri dari orang tua, tinggal di apartemen, hidup dengan komputer dan laptop, semuanya online. Uangnya dapat dari mana? Judi online. Setelah dapat dipakai untuk apa? Game online. Tidak menikah karena istrinya online. Ibadahnya online. Tuhannya pun online. Namanya AI. Pada akhirnya mati sendirian. Tetangga tidak tahu. Yang tahu security karena mencium bau busuk, setelah dibuka rupanya kulit kepala sudah melekat dengan bantal. Manusia ramai di tengah kota besar tapi hidup dalam kesepian. Alhamdulillah malam ini kita ramai, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini terus berlanjut sampai hari kiamat insyaallah. Apakah mungkin acara sebesar ini bisa terlaksana kalau hanya satu orang Haji Amin dan keluarga saja? Tidak bisa. Makanya tadi Masya Allah, saya dari kediaman sampai kemari dikawal. Tangan kiri saya dipegang oleh Habib, tangan kanan saya dipegang oleh, enggak tahu siapa yang megang. Khawatir ini kalau salaman semua nanti bahaya. Dipegang Haji Amin. Lalu saya lihat adik-adik, sahabat-sahabat Banser. Lalu kemudian ada yang badannya tegap berotot. Ini yang kata Ustadz Zulkifli tadi dari judo, bukan judol. Judo, badannya tegap. Ini judo syariah.
yang mengamankan Ustadz. Insya Allah Ustadz aman insya Allah. Tinggal yang saya pikirkan gimana pulangnya aja nanti. Mobil saya nggak kelihatan, mobil ambulan sudah siap. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia ini tidaklah dia terdiri dari darah, daging, kuku, bulu, urat, rambut, tapi di dalamnya ada. Sebelum Islam datang ke negeri kita, ke Nusantara, nenek moyang kita sudah tahu bahwa di dalam badan, di dalam jasad, di dalam tubuh ini sesuai dengan lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Yang dibangun pertama adalah jiwa. Agama Islam mengajarkan apa dia? Ruh. Ini yang kelihatan, ini badan, jasad, darah, rambut, mata, kepala. Tapi ada yang mengendalikannya di dalam. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan itu bukan urusanmu. Ruh adalah urusan Allah. Jadi untuk apa kita berkumpul malam ini? Supaya jiwa kita itu hidup. Jangan sampai dia mati. Jangan sampai kita menjadi mayat yang berjalan. Menjadi zombie-zombie yang tidak lagi ada ruh jiwa yang hidup dalam tubuhnya. Alhamdulillah yang berada di hadapan saya ini semuanya orang-orang hidup, alhamdulillah. Soalnya banyak juga pengajian jamaahnya mayat semua. Kenapa? Ruhnya sudah hilang, sudah kembali ke alam barzah. Tapi malam ini alhamdulillah tabarakallah, mudah-mudahan ruh kita ini tetap dalam keadaan istiqamah iman dan Islam. Apapun yang terjadi, kita semua mengembalikannya kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Ketika kita dipuji orang, kamu suci, kamu bersih, kamu nggak ada salah, kamu nggak ada dosa, kamu banyak amal. Subhanallah, yang suci hanya Allah. Ini semua karena kamu, alhamdulillah. Yang layak dipuji hanya Allah. Protokol menyebut nama saya panjang sekali, LC, DESE, PhD. Lalu dibukakan oleh Ustadz Zulkifli sebabnya. Ada cerita minyak lintah tadi. Alhamdulillah. Kalau ada orang mengatakan engkau besar, engkau hebat, engkau mulia, Allahu Akbar. Allah yang besar, aku kecil, tak ada apa-apanya. Ini acara karena engkau, balikkan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Jangan lupa menyertakan Allah. Ini sekarang musibah terbesar manusia adalah memisahkan diri manusia dari Allah. Sejahat-jahatnya Harut wa Marut yang mengajarkan sihir, yufarriquna bihi bainal mar'i wa zaujih. Sihir, santet, hanya memisahkan suami dari istri, hanya memisahkan orang yang cinta dengan kekasihnya. Tapi ada yang lebih jahat lagi. Siapa? Manusia modern, aplikasi, alat komunikasi, semuanya memisahkan antara manusia dengan Tuhannya. Manusia dijauhkan dari Tuhan, akhirnya kesepian di tengah keramaian, stres, depresi, anxiety, bunuh diri. Ini Ustadz dapatnya dari mana? Dibisikin Habib tadi. Itu yang beliau bisiki tadi. Ustadz Somad, malam ini kita bisa bersama. Karena Harut wa Marut memisahkan suami dengan istri. Tapi manusia zaman modern, aplikasi, alat komunikasi, Facebook, TikTok, Instagram, Telegram, kilogram, miligram, memisahkan manusia dengan Allah. Lupa Rabbnya, lupa Nabinya. Malam ini kita diingatkan lagi dengan Allah, diingatkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau nanti ada orang yang bertanya, ngapain pergi maulid, ngapain Isra Mi'raj, ngapain acara anugerah rahmat nikmat, ngapain ada acara Simtud Durar, ngapain ada acara burdah, ngapain ada acara majlis, kami masih ingin bersama dengan Allah. Jangan lupakan Allah dalam setiap kegiatan, aktivitas. Ditanya orang, apa kabar? Alhamdulillah. Ini mobilnya, tabarakallah. Ini rumahnya, masya Allah. Ini suaminya, innalillah.
Jangan pernah melupakan Allah. Ketika kita lupa melibatkan Allah, disitulah pangkal kehancuran kita. Ada penyakit ain, datang dari mata. Mata yang hasad, dengki, masuk iblis, setan, jin kafir ke dalamnya. Lalu dia akan menjatuhkan, lalu dia menjadi sihir, lalu dia merusak. Maka di antara doa yang diajarkan Nabi, u'izukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Maka di antara cara menyelamatkan dari ainin lammah, jangan lupa menyertakan Allah. Nanti foto-foto video tadi kalau posting, alhamdulillah sudah ngaji tadi malam. Kamu datang apa enggak? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita ini pertemuan yang memperpanjang umur dan menambah rezeki insyaallah. Bukan kata saya. Kalau saya yang ngomong mungkin orang enggak percaya. Tapi Nabi SAW, man ahabba yubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Ini yang hadir datang bukan karena kepala daerah, bukan karena politik, bukan karena kampanye, bukan karena bisnis. Semuanya datang melangkah dari rumah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, langkah ketiga menghilangkan dosa, langkah keempat mengangkat sisi kemuliaan. Tapi kelihatannya yang mulia cuma Ustadz Abdul Somad, cuman sultan, cuman habib, cuman sayyid, cuman qari, cuman ulama. Yang mulia di atas. Saudaraku, ini hanya tempat yang disediakan manusia. Adapun tempat yang disediakan Allah, boleh jadi yang berada di ujung, di belakang, dekat kolam sana, yang tidak dapat tenda, tidak dapat alas, hanya duduk di atas tanah, boleh jadi dia lebih mulia daripada Abdul Somad yang berdiri di atas ini. Betul? Betul katanya. Ya kalaupun betul, jangan kuat kali. Jaga juga perasaan saya. La farqa bainal arabi wal ajam. Tidak ada beda antara yang Arab dengan yang bukan Arab. Wala farqa bainal abyadi wal aswad. Tidak ada beda antara yang kulit putih dengan kulit hitam. Kullukum min Adam. Semua kamu diciptakan dari Adam. Wa Adam min turab. Adam diciptakan dari tanah. Dan kita ini semuanya hanyalah setumpuk daging busuk yang akan dimakan cacing tanah. Abdul Somad ini sekarang ceramah, sekarang disalami, sekarang dimuliakan, sekarang disambut. Karena masih ada jiwa, masih ada ruh bersemayam dalam badannya. Begitu dia mati, maka dia tidak lagi dipanggil Ustadz Abdul Somad. Semua orang yang datang ke rumahnya tidak lagi bertanya, mana Ustadz Abdul Somad? Tapi yang ditanya adalah, mana jenazahnya? Orang tidak lagi bertanya, mana rumah Ustadz Abdul Somad? Yang ditanya orang adalah, mana kuburnya? Sesuai dengan lagu, tunjukkan padaku di mana kuburnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih bisa membuka kancing baju kita. Kita ganti dengan baju batik, kita ganti dengan jubah, kita ganti dengan gamis. Kita yang membukanya sendiri. 1 hari sampai 3 kali membuka. Sampai masanya tangan ini ada, tapi dia tidak bisa membuka kancing. Orang lain yang akan membukakan kancing baju kita. Kalau kita sudah mati, kita coba buka sendiri, istri kita pun lari. Perbuatan yang paling ringan, mengedipkan kelopak mata. Siapa di antara kita yang menghitung dari pagi tadi sampai malam ini, berapa kali kita mengedipkan kelopak mata? Tapi sampai masanya, mengedipkan kelopak mata pun kita tidak mampu. Meninggal kita di tengah malam, mata kita tetap terbuka. Istri yang katanya buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Oh my honey, begitu kita terbuka mata, dia pun lari. Jenazah kita diletakkan di ruang tamu. Setelah tamu-tamu pulang, dia pun masuk ke dalam kamar, dia kunci pintu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita terbaring di ruang tamu sendirian. Katanya sehidup semati, aku hidup.
kau mati. Katanya harta bersama, gono gini, aku begono, kau begini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau kita punya hubungan baik dengan orang, kita rajin bersilaturahim, maka insya Allah saya kalau dapat kabar saudaraku yang ada di Tenggarong, yang ada di Kutai Kartanegara, yang ada di Kalimantan Timur, tiba-tiba dapat kabar Ustadz Somad non jauh dari ujung pulau Sumatera meninggal dunia, 4.000 orang akan mengirimkan Al-Fatihah untuk Abdul Somad. Al-Fatihah, jangan baca sekarang. Betul? Ustadz ngitungnya kok 4.000 sesuai angka nasi kotak. Bahwa ini lebih, insya Allah kelebihannya itu keutamaan diberikan Allah lipat ganda. Orang bersedekah, mana qasad, janji Nabi, mana qasad, tidak akan berkurang. Malun, harta disedekahkan tidak akan berkurang. Ini buktinya 7 tahun sudah dilaksanakan. Pentasnya, nasinya, panitianya, sound systemnya, tendanya, tidak ada yang berkurang. Malah rezeki Haji Amin berlipat ganda. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan beliau dibalas Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran bagi orang yang pelit, bin bakhil, bin medit, bin kedekut, bin kikir. Bahwa rezeki datang dari Allah, tidak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Allah yang akan memberikan semuanya. Yahabu liman yasha, yarzuqu man yasha. Allah memberikan siapa yang dia kehendaki. Allah memberikan rezeki karunia kepada siapapun yang dia kehendaki. Tapi kita ingin supaya anugerah yang datang dari Allah untuk kita ini semuanya menjadi rahmat insya Allah. Amin. Kira-kira acara yang dibuat di tanah lapang seperti ini, di lingkungan perumahan, bukan stadion, bukan gedung olahraga, bukan halaman sepak bola, apakah mungkin bisa dilaksanakan 7 tahun berturut-turut kalau hubungan dengan tetangga tidak baik? Enggak mungkin. Pasti tetangganya komplain. Pas rapat, kami enggak setuju karena kami enggak senang. Tapi malam ini halaman rumah tetangga, tolong jangan sampai pagarnya copot. Halaman rumah tetangga, jangan sampai sampah berserak-serak. Kita menjaga. Orang baik. Tapi kita berpikir, kenapa? Karena sahibul hajat, punya jiran, punya tetangga, ada RT, ada RW, ada kades, ada kadus, ada masyarakat. Ini semua adalah kita jaga perasaan mereka. Sampai-sampai buah mangga. Ustaz kok tiba-tiba ingat mangga? Ada pohonnya. Berbuah. Dan dia jatuh kepada pagar tetangga kita di sebelah. Lalu kemudian ada yang memasak, tercium bau gulainya. Maka apa kata Nabi? Idza tabakhta fa'aktsir ma'aha. Kalau engkau memasak, banyakkan kuahnya. Ya sahabat, kalau engkau memasak, banyakkan kuahnya. Sedangkan kuah aja dia mampu berbagi, yang kecil yang sedikit dia bagi. Tapi jangan gara-gara ceramah ini Bapak Ibu yang sudah biasa ngasih ayam lalu berubah jadi kuah. Wah, ini Ustadz Abdul Somad ini datang ke Tenggarong. Kemarin itu tetangga kami ngasih ayam. Setelah ceramah Ustadz kuah terus. Maksudnya sedikit pun berbagi. Orang Islam tidak hanya diakui imannya hanya karena tahajudnya malam. Bukan hanya sekedar zikirnya. Bukan sekedar atam Qur'annya. La yabitu syab'anan. Tidak boleh orang Islam tidur lelap. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un. Tetangga di sebelah rumahnya kelaparan, mengerang tetangganya, lapar, enggak bisa dia mendengarnya. Kenapa? Karena tembok yang terlalu tinggi. Tapi di sini alhamdulillah memang ada pagar, temboknya masih masuk suara. Ustaz tahu dari mana masuk suara? Tadi saya kan nginapnya di kamar, saya dengar suara, masuk suara. Suara dari luar, foto-foto katanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang ada orang yang membangun tembok tinggi
Dan ketika datang fakir miskin, anak yatim mengetuk pintu, lapar, lapar. Bukannya dijawab dengan sedekah, bukannya dijawab dengan infak, bukan dijawab dengan nasi kotak, dijawab dengan 2 ekor anjing herder yang siap menggonggong dan menggigit. Ke Makkah setiap tahun mengaji, menangis di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik. Tapi engkau dengan tetangga tidak ada kasih dan sayang, maka anugerah yang diterima bukan rahmat, itu anugerah dalam bentuk rahmat, dalam bentuk nikmat. Bajunya saja nikmat, tapi sebetulnya isinya adalah laknat. Nauzubillah. Mudah-mudahan apa yang kita terima ini, anugerah ini semuanya menjadi rahmat dan nikmat insya Allah. Bagaimana cara membedakannya Pak Ustadz? Bagaimana cara membedakan bahwa uang ini rahmat dengan uang ini laknat? Oh, kalau uang rahmat warnanya merah, kalau hitam warnanya laknat. Mana ada? Uang semuanya merah. Ada Pak Ustadz? Abu-abu itu 2000. Terus apa maksudnya? Maknanya sama-sama mobil, tapi kalau mobil itu dipakai untuk dakwah, dipakai untuk ngaji, dipakai untuk ke masjid, dipakai untuk majelis ta'lim, maka mobil itu adalah rahmat. Tapi kalau mobil itu dipakai untuk maksiat, dipakai untuk dosa, dipakai untuk melawan perintah Allah, maka mobil itu adalah laknat. Tapi mobil ini Pak Ustadz aneh ini. Kadang-kadang parkir di pengajian, kadang-kadang parkir di karaoke, itu namanya 50-50. Itu namanya mobil kadang-kadang. Kadang-kadang rahmat, kadang-kadang laknat. Nauzubillah. Sedangkan hawa nafsu ini dibagi menjadi 3. Nafsu itu kan nafsu satu, tapi sifatnya ada 3. Yang pertama jahat, nggak ada baiknya sama sekali. Ammaratum bisu. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari ammaratum bisu. Tapi ada yang paling bagus. Inilah yang diundang, dipanggil ketika dia mati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Suara saya kok jadi mirip suara Qori jadinya. Ini pasti karena sound sistemnya mantap. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah engkau ila rabbiki, kepada Allah Tuhanmu, radiyatan mardiyah, engkau dalam keadaan ridha dan Allah pun ridha kepadamu. Fadkhuli fi ibadi, masuk ke dalam hambaku, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Oh, jadi cuma ada 2 Pak Ustadz, satu jahat ammaratum bisu, satu baik mutmainnah. Ada yang pertengahan namanya lawamah. Yang lawamah ini tergantung WhatsApp. Ngaji bro, oke. Mabuk bro, siap. Nanti malam kita, ini malam apa ini? Malam Ahad, malam Minggu. Anak muda jalan sana, jalan sini, nongkrong sana, nongkrong sini. Tapi malam ini ketika datang WhatsApp, gimana sayang? Kita jalan-jalan, enggak ada. Say no to bonceng. Katakan tidak, malam ini kita ngaji. Terus hubungan kita gimana? Habis ngaji kita jalan. Ini namanya lawamah. Tapi kami enggak buat dosa Pak Ustadz. Kami memang pacaran, tapi ini pacaran syariah Pak Ustadz. Kami aja manggilnya ya akhi ya ukhti. Bulan pertama, bulan kedua ya abi ya umi. Bulan ketiga ya almarhum ya almarhumah. La talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan yang hak dengan yang batil. Jangan campurkan yang hitam dengan yang putih. Idza ijtama'al halal wal haram, kalau bercampur yang halal dengan yang haram, faghullibal haram. Yang menang yang haram. Jangan pernah campurkan. Kalau sudah taubat, kalau sudah bersih, taubat nasuha. Jangan lagi pacaran syariah. Pacaran usuludin. Pacaran. Hubungi, perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Yang belum menikah mudah-mudahan diberikan Allah jodoh yang baik-baik insya Allah. Oh, banyak sekali yang belum nikah ini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Ustadz bicara tentang kesamaan kita, sama-sama manusia di hadapan Allah, kita sama rata, tidak dilihat suku bangsa, yang dilihat ketakwaannya. Tapi Ustadz sendiri kan lebih tinggi. Siapa bilang saya lebih tinggi? Yang lebih tinggi itu yang di atas sana, itu yang di lantai 2 rumah sana. Hai Besti, enggak ada kita ini yang lebih tinggi. Kalau ada yang cemburu mengatakan enak Ustaz Abdul Somad di atas, enggak lama di sini. Di sini nih cuman selama ceramah 1 jam, habis ini saya turun dan pergi lanjut lagi ke Sebulu. Sebulu 2 bulu. Cuman 1 jam di sini. Jadi siapa yang mengatakan enak, nanti setelah kami pergi naiklah ke atas ini. Biasa aja. Enggak ada apa-apanya saudaraku. Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Setiap tokoh ada tempatnya, setiap tempat ada tokohnya. Tapi semua akan pergi silih berganti. Apa kerja Allah? Tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Yang di bawah engkau naikkan ke atas, yang di atas engkau turunkan ke bawah. Hari ini engkau di atas Abdul Somad, tapi habis acara engkau akan turun ke bawah. Kami memang di bawah Abdul Somad, tapi nanti habis acara kami akan naik ke atas untuk menggulung karpet ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang bersedih karena dihina-hina manusia, ingatlah, yang menghinamu itu cuma manusia. Kalau ada yang merasa bangga karena dicintai manusia, ingatlah, yang mencintaimu itu juga cuma manusia. Ustaz sedang menasehati siapa? Menasehati saya yang lagi berduka diejek-ejek haters di internet. Hai Abdul Somad, kalau kau merasa bahagia, kau merasa hebat karena kau dipuji, yang memujimu cuma manusia. Kalau kau merasa hina, lalu kau bersusah hati dan berduka, yang mengejekmu juga manusia. Memang sifat manusia itu begitulah. Memang sudah perbuatan manusia. Tapi Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka ketika kita berselawat kepada Nabi, kita sedang menaikkan derajat kita bersama dengan Allah, bersama dengan malaikat. Mana mungkin kita sama dengan Allah? Walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang bisa sama dengan Allah. Tapi orang yang bersolawat, 3 solawat. Solawat Allah, innallaha. Salawat malaikat, wa malaikatahu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, engkau bersama dengan Allah, bersama dengan malaikat. Dalam amalan apa? Dalam amalan sodakoh, solawat. Ketika kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
maka pada saat itu Allah membalas dengan 30 kebaikan. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyara, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttan anhu asyara sayyiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan, 10 kebaikan. Amin. 10 dosa kesalahan dihapuskan. Amin. 10 derajat tingkatan kemuliaan diangkat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Makanya orang yang bingung dihinakan, yang merasa berduka karena dikecilkan, yang merasa sakit hati karena dijatuhkan, maka tidak ada yang bisa mengobati hatimu kecuali dengan memperbanyak sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kami suaranya Pak Ustadz nggak bisa mendayu-dayu begitu, nggak bisa melengkung-melengkung, kami suaranya lurus aja. Udah, nggak usah pakai lagu-lagu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kami sholawatnya nggak bisa pakai suara gitu Pak Ustadz, sholawatnya dalam hati aja. Udah, sholawat dalam hati. Oh, saya sangka jin ifrit, merah sudah matanya. Itu kamera sudah menyala dari atas. Bagi kakak-kakak, adik-adik, sahabat, abang yang ada handphonenya pakai flash, naikkan ke atas. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Perasaan kita belum pernah latihan gladi ya. Emang kalau orang sejiwa itu langsung connect dia memang. So sweet. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya datang jauh dari Pulau Sumatera. Di sini berbagai macam suku dan bangsa. Ada yang asli penduduk dari Kutai Kartanegara, ada saudara-saudara kita dari Bubuhan Banjar, ada Bugis Makassar, ada Jawa Sunda, macam-macam suku dan bangsa. Yang dilihat Allah adalah hatinya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak menengok badan kamu. Wala ila suwarikum. Allah tidak melihat rupa wajah kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat Allah adalah hati kamu. Tapi jangan gara-gara ini besok pagi nggak mandi. Ditanya sama istrinya, kakak nggak mandi? Yang dilihat Allah hati kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seandainya jiran tetangga itu mati meninggal dunia, maka tetangga sebelah mewarisi hartanya. Ketika di awal ajaran Islam sebelum turunnya ayat warisan, lidzakari mithlu hadzil unsayain,
Anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Suami dapat setengah harta istri kalau tidak ada anak. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u. Kalau istri melahirkan anak maka suami dapat 1/4. Sebelum turun ayat faraid, sebelum turun ayat warisan, sesama tetangga saling mewarisi. Begitulah hebatnya hubungan antar tetangga. Seandainya keluarga kita di sana ada TNI Polri, tetangga kita di sana ada pejabat, keluarga kita di sana ada orang kaya, keluarga kita di sana ada orang yang hebat. Tapi kalau malaikat maut datang mencabut nyawa, yang pertama kali ngurus jenazah kita adalah tetangga. Maka betul-betul memang iman itu di dalam. Tapi bagaimana cara mengukur iman? La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman. Bagaimana cara mengukur iman? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, fala yu'zi jarahu, jangan menyakiti hati tetangga. Saya kalau sekedar tahu ilmu yakin, tahu ilmu yakin. Kalau hanya sekedar yakin, hakul yakin. Tapi saya kemari sudah sampai pada ainul yakin. Ain mata, yakin. Saya yakin karena mata saya sudah melihat bagaimana hubungan ini baik. 7 tahun membuat acara, keramaian, macam-macam orang datang, halaman dipakai, pintu dibuka. Mudah-mudahan bertetangga di Kutai Kartanegara, bertetangga di Tenggarong, bertetangga juga di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Amin ya rabbal. Orang beriman gak mau masuk surga sendirian. Ada orang Arab Badui berdoa di depan Nabi, Allahumma rahamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, yang lain jangan. Kata Nabi, jangan engkau batasi rahman Allah. Jangan hanya engkau saja yang masuk surga. Makanya kita kalau masuk surga, masukkan saya ke dalam surga bersama jiran tetangga. Insya Allah berkat para ulama, berkat para wali-wali Allah, berkat Rasulullah, kita masuk surga semua yang hadir ini bersama kita malam ini, bersama juga nanti kita di surga Jannatul Firdaus insya Allah. Dari bunyi aminnya kelihatannya kurang yakin. Dari bunyi aminnya kelihatannya marah. Payah betul lah dengar ceramah Ustadz Somad ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa iya kita masuk surga Pak Ustadz? Bukan saya yang ngomong. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, masuk surga. Oh, enak sekali masuk surga. Iya. Wa in zana, bagaimana kalau dia berzina? Wa in sarak, bagaimana kalau dia mencuri? Wa in zana wa in sarak, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Tapi transit dulu. Nah, jadi pesawatnya itu ya delay lah, enggak direct langsung ke tujuan. Makanya orang-orang beriman itu setelah masuk surga yang pertama dia cari adalah tetangganya. Tetanggaku yang dulu ikut ngaji di mana? Kata malaikat, dia transit. Makanya kita berdoa jangan pakai transit. Mana doa yang enggak pakai transit? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Nah, itu doa yang tidak pakai transit. Waqina azabannar. Habis subuh 7 kali. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Terjemahnya Pak Ustadz, selamatkan kami dari api neraka. Jangan nanti kalau ada yang nanya, Allahumma ajirna minan nar itu artinya apa? Jangan transit, jangan transit, jangan transit. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan minta masuk surga. Karena semua umat Nabi Muhammad SAW pasti masuk surga. Amin. Tapi mintalah selamat dari api neraka. Karena tidak banyak yang selamat dari api neraka. Dan banyak orang masuk neraka itu bukan karena dosa kepada Allah. Allah mengampuni. Tapi karena dosa kepada tetangga. Habis makan, selamatan kenduri, dagingnya nyangkut. Dicongkel pakai lidah nggak keluar. Akhirnya pas mau pulang ngambil ujung ranting pohon di depan rumah tetangga untuk mendongkrak mencongkel daging nyangkut. Alhamdulillah
Apa yang terjadi? Hisabnya, perhitungan amalnya di akhirat lama. Dia masuk neraka bukan karena zina, bukan karena judi, bukan karena khamar, tapi karena mengambil barang tetangga hanya seujung ranting. Bagaimana kalau mengganggu istrinya? Ujung rantingnya saja. Ini Ustaz ngomong begini, ini sumbernya mana? Buka kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah yang ditulis oleh Imam Al-Qushairi. Dulu kita khatamkan waktu bulan Ramadan, 1 bulan kita khatam online. Karena waktu itu Covid, nggak ada ceramah. Kita baca untuk apa? Menghaluskan akhlak kita. Bagaimana kita mau mendoakan tetangga kita kalau hati kita sakit kepada tetangga? Saya Pak Ustaz sakit kali saya melihat tetangga ini. Kenapa? Mobilnya bagus. Yang sebelah sini lagi Pak Ustadz, kenapa? Rumahnya bagus. Yang paling sakit hati saya yang sebelah sana Pak Ustadz, kenapa? Bininya baru. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu, ibu jangan marah dulu, istrinya meninggal. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita bisa merasa senang dengan kenikmatan yang diberi Allah kepada saudara kita, itulah puncak iman. Puncak iman bukan bolak-balik ke Makkah, haji dan umrah. Puncak iman bukan orang yang membangun masjid 1000 menara. Puncak iman adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi, sampai engkau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsih, sama seperti sayang pada diri sendiri. Kalau kau sayang kepada saudaramu lalu kau berikan dia makanan enak lewat di tenggorokanmu, makanan yang sama engkau berikan kepada dia, itulah puncak keimanan. Kalau kau mau masuk surga, maka tetanggamu, jiranmu juga kau doakan supaya dia masuk surga. Tapi saya Pak Ustadz, hati saya nggak enak, ngomong dia kasar, nyelekit, menyentuh hati saya. Cara menghilangkan dendamnya, doakan dia, pejam mata, bangun malam, bayangkan wajahnya. Memang berat. Di awal-awal memang gigi agak rapat. Ya Allah. Tapi nanti lama-lama Allah lembutkan hati kita insya Allah. Jangan doakan yang tidak baik. Ketika kita doakan dia bukan di hadapannya, tapi di belakangnya. Dia nggak tahu. An zahril ghaib. Ghaib, nggak kelihatan. Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin walaka mithluh. Kabulkan doa orang ini, kau dapat yang sama seperti yang kau doakan. Ya Allah panjangkan umurnya. Amin walaka mithluh. Ya Allah berikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin walaka mithluh. Ya Allah berikanlah dia harta yang berlimpah supaya dia buat maulid Islamirat, nuzul Quran, dakwah. Amin walaka mithluh. Makanya jangan doakan yang enggak baik. Kadang banyak orang mendoakan, ya Allah matikan dia cepat. Kalau bisa jangan langsung mati, buat stroke 6 bulan. Na'udzubillah. Takutnya diaminkan malaikat. Amin walaka mithluh. Kau duluan, dia belakangan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang saya ceritakan, tetangga yang nakal, tetangga yang jahat, tetangga yang dendam kesumat, yang marah, ini tidak ada di Tenggarong, ini adanya di planet Mars. Terus ngapain Ustaz ceramahkan di sini? Memang saya ceramahnya di Tenggarong, di Kalimantan Timur. Tapi ini kan direkam, yang nonton dari Sabang sampai Papua, dan di berbagai macam saudara kita yang kerja di luar negeri juga nonton di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai masanya yang angkuh, yang sombong, setiap lewat kaca mobilnya gelap, kaca mobilnya 100%, setiap lewat la salam wala kalam. Ada orang berjiran bertetangga nggak pernah salam, nggak pernah kalam. Yang ada cuman ten. Khawatirnya nanti pas kita mati, kepada semua jamaah tolong kirimkan Al-Fatihah ten. Coba kalau kita ucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat rumahmu, selamat anakmu, selamat istrimu, selamat hartamu, selamat bisnismu, selamat kebunmu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Warahmatullah, semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepadamu. Wabarakatuh, barokah ilmumu, barokah hartamu, barokah anakmu, barokah keluargamu, barokah rumahmu, barokah duniamu, barokah akhiratmu. Dulu orang mengucapkan salam itu serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
begitu. Sekarang udah Assalamualaikum. Kom. Atau atau. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lebih parah lagi, ASS WRWB. Yang jawab WWW. Mau dibawa kemana hubungan kita, guys? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iya Pak Ustadz, memang dia kemarin ada ngundang kalau dia nikah walimah, undangannya masih ada, tapi saya nggak bisa datang Pak Ustadz. Kenapa kamu nggak bisa datang? Saya yang bawa dia dulu ke kampus, saya yang daftarkan, saya yang ngawan ospek. Kenapa nikahnya dengan orang? Jangan sedih, tegar. Allah punya rencana yang lebih indah. Allah sudah menyiapkan perempuan bidadari surga yang lebih cantik, yang lebih tinggi, yang lebih kaya, yang lebih putih, yang lebih mancung. Cuman belum kelihatan. Kuatkan hatimu, kau datang ke sana, datang ke hotel tempat pernikahannya, naik ke atas dan ucapkan Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Tahan air matamu. Bagaimana? Sumbat pakai tisu. Nanti setelah keluar dari hotel sampai ke jembatan, kau cuma punya dua pilihan. Kau menangis atau terjun ke dalam. Kalau saya terjun hilang sedih saya Pak Ustadz. Bukan cuma sedihmu hilang, kau pun hilang sekalian. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang kadang-kadang hati kita ini keras. Bagaimana cara Allah untuk melembutkan hati kita yang keras? Pohon kelapa ada buahnya, namanya buah. Iya buah kelapa. Nggak mungkin kelapa berbuah semangka. Pohon kelapa, buahnya kelapa. Memang kelapa itu untuk melembutkannya, dia mesti dijatuhkan dengan, tahu sendiri kalau kelapa jatuh. Gimana bunyinya jatuh? Kedebuk. Mana ada kelapa jatuh? Kedebuk. Kelapa bencong itu. Mohon maaf keceplosan. Jatuhnya menyakitkan dari atas ke bawah. Setelah dia jatuh bagaimana? Sabutnya disobek, sabutnya ditarik, sabutnya dijambak, dikupas. Setelah tinggal batok kelapanya dipukul dengan belakang parang. Kelepak, pecah. Setelah itu kelapanya dicongkel. Setelah dicongkel diparut. Setelah diparut disiram air panas. Setelah itu diperas. Makanya kalau ada orang yang suka memeras, ini memang suka makan kelapa ini. Setelah diperas, keluarlah santan hanya setengah gelas. Akhirnya dimasak dengan kambing, dimasak dengan kepiting, dimasak dengan cendol. Hanya untuk setengah jengkal tenggorokan. Dan setelah dimakan, apakah berjasa kelapa? Tidak. Apa yang terjadi? Kata dokter, jangan makan lagi. Kolesterol. Jangan makan lagi. Membuat darah kental. Jangan makan lagi karena dia menyebabkan jantung berat. Jangan makan lagi. Dia menyebabkan stroke ringan. Jangan makan lagi. Betapa nasibmu oh kelapa. Tapi sampai hari ini apakah orang benci kelapa? Tidak. Apakah orang berhenti menanam kelapa? Tidak. Kelapa tetap ditanam. Kenapa? Karena kelapa berjasa. Bahkan lambang anak muda, praja muda karana, lambangnya adalah pohon kelapa. Kenapa enggak pohon jengkol? Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat kelapa? Ada pohon kelapa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah kalau kita hidup bertetangga, berkawan dan bersahabat. Saya dalam perjalanan hidup saya Bapak Ibu, saudara kandung saya cuma satu orang. Saya anak pertama laki-laki. Adik saya laki-laki, kami cuma berdua. Saya lebih banyak berteman, bersahabat dan bertetangga. Saya sekolah di Medan dari tahun 90 sampai 95 dengan teman dan tetangga. Habis itu saya pindah ke Air Mole Indragiri Hulu Riau, berteman dan bertetangga. Habis itu saya kuliah di IAIN Pekanbaru dengan teman dan tetangga. Habis itu saya pindah ke Mesir 4 tahun dengan teman dan tetangga. Tetangga saya macam-macam, ada Fir'aun,
Ada Qarun, ada Haman, inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khatiin. Habis itu saya pergi ke Malaysia dengan jiran kawan tetangga yang membantu saya. Habis itu saya pergi ke Maroko dengan jiran dan tetangga. Maka saya tidak pernah merasa asing kemanapun saya pergi, di Kalimantan Timur, di Tenggarong, di Kutai Kartanegara. Saya merasa memang sudah dari kecil sudah terbiasa berteman dan bertetangga. Rubba akhin, berapa banyak saudara, lam talid huwalidatun, saudara tapi tidak terlahir dari satu ibu. Kenal dengan Ustaz Somad? Ya. Apa hubunganmu dengan dia? Itu saudara saya. Hubungannya kakek saya dengan kakek dia, kakek-kakek. Kenal dengan Ustaz Somad? Of course. My brother. Apa hubunganmu dengan Ustaz Somad? Kakek kami satu. Siapa? Adam alaihissalam. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Sir ala barakatillah. Berjalanlah di atas berkah dari Allah. Bumi yang engkau injak, bumi milik Allah. Di mana-mana kalau saya ceramah begitu. Bumi yang engkau injak. Tapi malam ini nggak bisa. Kenapa? Karena keramik semua. Bumi yang kau injak, bumi milik Allah. Hamba yang kau temui semuanya adalah hamba Allah. Ini yang saya temui malam ini semuanya hamba Allah. Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham. Menghambakan diri kepada harta binasa, menghambakan diri kepada kuasa sirna, menghambakan diri kepada manusia kecewa. Tapi ketika menghambakan diri kepada Allah, dia tidak akan sia-sia. Hamba, abdu, Allah. Makanya nama yang paling bagus itulah menghambakan diri kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad. Nama orang tua kita? Ayahanda Abdul Rashid bin Muhammad Nuh minta supaya Ustadz Abdul Somad didatangkan kemari. Tapi rupanya ada yang lebih cepat daripada keinginan, yaitu kematian. Setelah 2 tahun beliau meninggal, baru saya datang sampai kemari. Sedih, tidak bisa mengembalikan masa lalu. Menetes air mata darah yang lalu takkan pulang kembali. Tapi kita yakin dan percaya beliau dari alam barzakh menyaksikan kita malam ini dengan tersenyum, dan pahala yang dilakukan oleh anak, istri, keluarga, menantu, cucu beliau mengalir ke kubur beliau insyaallah. Ustadz ngomong begini dalilnya mana? Ini kan lagi tren orang sekarang nih. Kalau kita ngomong mana dalilnya? Padahal kalau kita sebutkan dia pun nggak tahu juga. Dalilnya ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qul i'malu, beramallah kamu, fasayarallah, Allah akan melihatnya, wa rasuluhu, Rasulullah akan melihatnya, wal mu'minun, orang beriman akan melihatnya. Perbuatan kita malam ini disaksikan oleh 3. Yang pertama Allah, yang kedua Rasulullah, yang ketiga wal mu'minun. Mu'minun itu yang mana? Kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim, yang dimaksud dengan al-mu'minun orang hidup dan orang meninggal. Emak saya yang dikubur di Sumatera Utara, ayah saya, moyang saya, malam ini mereka berbahagia di alam barzakh karena menyaksikan anak cucunya bertemu dengan saudara-saudara beriman. Begitu juga dengan ayahanda Abdul Rashid, beliau senang karena perbuatan yang kita lakukan malam ini. Maka bagi orang yang sudah meninggal orang tuanya, yang sudah tidak ada, jangan katakan mereka sudah mati. Mereka tetap hidup di alam kubur. Itulah kenapa kalau kita lewat kubur kita mengucapkan salam. Makanya salam itu ada 3. Salam yang pertama wajib dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang kedua nggak boleh dijawab. Itulah ketika imam tadi waktu sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan dijawab. Waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga kita tidak ingin mendengar jawabannya. Itulah ketika kita lewat kuburan. Ini kami nanti kan akan jalan ke Sebulu. Maka nanti lewat kuburan kami ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Mereka menjawab, tapi kami nggak dengar. Andai kami dengar, nggak jadi tablik akbar besok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi mereka menjawab. Sedangkan Abu Lahab, Abu Jahal pun menjawab. Jenazahnya dicampakkan, dibuang ke dalam sumur tua. Dan Nabi berteriak di depan sumur tua itu.
Qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa'al wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, kata Nabi. Kami sudah mendapatkan janji Allah itu benar. Wahai Abu Jahal, wahai Abu Lahab, apakah kalian mendapatkan janji Allah kepada kalian? Kata Nabi. Sahabat bertanya, kami tidak mendengar. Seandainya kalian mendengar yang apa aku dengar, seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, labakaitum katsiran waladhahiktum qalilan, kalian akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Memang sengaja dibuat Allah ada hijab. Seandainya tidak ada hijab, kita mendengar azab mereka. Nonton film hantu aja takut. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya mulai tausiah ini jam 9:15. Ini sudah jam 9:20. Ini sudah melanggar kode etik ceramah Ustaz Abdul Somad. Tapi nanti kalau ada yang nanya, kenapa Ustaz Abdul Somad kemarin di Tenggarong itu ceramahnya kok lewat 10 menit? Itu karena penantian 2 tahun lamanya. Sudah ada alasannya, supaya jangan ada dusta di antara kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah setuju kalau acara ini kita lanjutkan untuk yang ke-8 tahun depan? Doakan supaya Haji Amin beserta perusahaan, beserta keluarga diberikan Allah kebaikan, kesehatan. Mudah-mudahan acara yang baik ini bersama orang baik ini di tempat yang baik ini berkelanjutan dengan para alim, dengan para ulama, dengan para habaib, dengan para kiai, dengan para tuan guru, karena ini akan menjaga hati kita semua. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Di akhir majelis, sebenarnya doa ini kabul karena didoakan oleh para habaib, para ulama. Protokol memintakan saya membacakannya, tapi sesungguhnya doa ini kabulnya karena para habaib yang mengaminkan. Ad-da'i yang berdoa wal mu'ammin yang mengaminkan, fil ajri sawa, dapat pahalanya sama. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin sholihah, untuk niat yang baik. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan anak cucu keturunan kita soleh dan solehah. Mudah-mudahan rezeki kita berlimpah supaya kita bisa berwakaf, berinfak dan bersedekah. Mudah-mudahan kita semua mati husnul khatimah. Mudah-mudahan kita masuk surga bi ghairi hisab. Mudah-mudahan kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. Allahumma tawil umara habaibina wa ulama'ina. Panjangkan umur para habaib, para guru-guru kami, supaya berkah ilmunya melimpah untuk kami semua ya Allah. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Tempatkan kami di tempat yang penuh dengan keberkahan. Engkaulah sebaik-baik penempat ya Allah. Allahumma wafiq ulata umurina, pemimpin kami, wakil rakyat kami, jadikan mereka orang-orang yang adil dan amanah, orang-orang yang takut kepadamu ya Allah, orang-orang yang menunaikan amanah yang sudah kami titipkan di pundak dan di ujung jari mereka ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan damai. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan dari malapetaka, bencana riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allah mansur ikhwanana al-mujahidina fi Falastin. Tolong saudara kami yang teraniaya di Palestina ya Allah. Wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Hancurkan musuhmu, musuh kami Israel. Hancurkan sehancur-hancurnya. Allahumma zalzilhum zilzalan syadida. Goncangkan gempamu kepada mereka. Allahumma syattid syamlahum. Hancurkan persatuan mereka. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafarta. Pulang kami dari majelis ilmu ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridhan illa syafaitah. Ada saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya. Wala mumtahinan illa najjahta. Yang sedang ujian, luluskan dengan nilai yang terbaik ya Allah. Wala aziban illa zawajtah. Yang belum menikah, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Wala raghiban illa anjabtah. Yang belum ada anak keturunan, berikan anak keturunan penghafal Quran mujahid fi sabilillah.
Allah mastur uyubana, tutupi aib kami dari mata manusia dan dari pandanganmu ya Allah. Waqtim bisolihati amalana, jadikan kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami ketika kami mati nanti kalimatnya adalah kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami bersama sahabat kami, jiran kami, tetangga kami, kawan kami, saudara kami ke dalam surga. Ma'an nabiyyin, bersama nabi-nabi, wasiddiqin, bersama orang yang benar, wasyuhada, bersama orang yang mati syahid, wassalihin, bersama orang yang soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Pulang dengan tenang, pulang dengan tertib, sampah-sampah kumpulkan, masukkan ke plastik, jaga lingkungan masyarakat kita tetap aman, damai, bersih. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.